Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini kita akan belajar menjahit. Cara menjahit lurus, cara menjahit zigzag, dan cara menjahit gelombang. Nah, di sini untuk teman-teman yang masih pemula atau yang masih belajar dari nol, kita sama-sama belajar ya. Oke, nah seperti biasa kita siapkan untuk kartonnya seperti ini, kertas ataupun karton. Ataupun bisa menggunakan apapun itu, yang penting kertas ya. Kita belajar pada kertas dulu. Di sini saya menggunakan kertas karton yang tidak terlalu tebal seperti ini ya. Kartonnya jangan yang terlalu tebal, yang agak tipis saja teman-teman, supaya lebih mudah dan tidak terlalu kaku ya. Oke. Nah, yang pertama tentunya pada kertas ini kita buat untuk pola-polanya dulu. Pola lurus, pola zigzag, dan pola untuk gelombangnya. Nah, perhatikan baik-baik. Jika ada yang menanyakan untuk ukuran kertasnya, di sini untuk ukuran kertas saya buat untuk lebarnya selebar 25 cm. Kemudian untuk panjangnya di sini sebagai contoh saya buat sepanjang 30 cm. Teman-teman bisa membuatnya dengan sama seperti yang saya buat ya untuk ukuran kartonnya atau kertasnya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita langsung saja ke pembuatan polanya. Yang pertama tentunya kita buat dulu untuk garis-garis lurus atau pola lurus. Nah, untuk membuat garisnya seperti ini, teman-teman juga pasti bisa karena ini sangat mudah sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk membuat garisnya, untuk kerenggangannya, kita sesuaikan selera saja dikira-kira ya, tapi jangan terlalu lebar dan maksudnya jangan terlalu carang dan jangan juga terlalu rapat teman-teman. Nah, kita sesuaikan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Saya rasa untuk garis-garis lurusnya sudah cukup. Segini saja dulu ya. Nah, langkah berikutnya kita buat untuk garis-garis zigzag. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, saya miringkan seperti ini. Oke. Untuk tingkat kerapatan zigzagnya sesuaikan selera juga. Nah, ini sebagai contoh saya buat seperti ini. Buat manual saja ya. Oke, dapat dipahami. Kita buat beberapa garis zigzagnya. Nah, untuk garis-garis zigzag sebagai contoh saya buat segini saja dulu ya. 1, 2, 3, 4. Saya membuat 4 garis-garis zigzagnya. Oke. Nah, teman-teman bisa mencontohnya di rumah seperti yang saya buat. Oke, langkah berikutnya kita buat untuk gelombang, untuk pola gelombang. Perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk membuat pola gelombang kita buat seperti ini dulu. Jangan terlalu rapat untuk tingkat gelombangnya ya. Nah, seperti ini saja dulu. Kita buat beberapa garis gelombang. Oke, ini memang gelombangnya tidak terlalu bagus. Yang penting teman-teman paham saja caranya ya. Nanti teman-teman saya harap membuatnya lebih bagus daripada yang saya buat. Oke, seperti ini saya rasa sudah cukup. Nah, lanjut kita ke cara menjahitnya ya. Nah, yang pertama kita belajar menjahit di bagian yang lurus, kemudian ke bagian yang zigzag, lalu ke bagian yang gelombang. Oke, kita ke penjahitan. Oke, yang pertama kita jahit di bagian pola yang lurusnya dulu ya. Nah, seperti ini. Usahakan ketika kita menjahit, yang perlu kita perhatikan adalah jarum harus pas pada garis yang akan kita jahit. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan jarum harus pas pada garis yang kita jahit. Untuk tangan jangan menahan kertas. Tangan hanya untuk menyetabilkan saja supaya jahitannya itu tidak keluar garis. Dapat dipahami ya? Nah, seperti ini. Oke, kita ke garis yang berikutnya. Sama ya, teorinya sama, lakukan hal yang sama seperti pada garis yang pertama. Oke, perhatikan.
jarum harus pas pada garis yang kita jahit. Tangan hanya untuk menyetabilkan saja. Kertas jangan ditahan atau jangan ketahan sama tangan. Tangan hanya untuk menyetabilkan saja supaya jahitan tetap lurus, tidak keluar garis. Dapat dipahami ya? Lakukan hal yang sama seperti yang saya jelaskan sampai akhir. Sampai semua garis kejahit teman-teman. Oke, seperti ini saya terangkan sekali lagi ya. Yang perlu kita perhatikan adalah jarum harus pas pada garis yang akan kita jahit. Nah, setelah pas baru kita jalankan mesin. Kemudian, tangan jangan sampai menahan kertas. Tangan hanya untuk menyetabilkan supaya jahitan tetap lurus pada garis yang kita jahit dan tidak keluar garis. Oke, sampai sini dapat dipahami? Nah, berikutnya kita langsung saja ke bagian zigzag. Nah, karena ini sebagai contoh, jadi tidak saya selesaikan. Tapi teman-teman, jika membuatnya di rumah atau belajar di rumah, selesaikan dulu yang lurus, kemudian ke yang zigzag sampai selesai, kemudian ke bagian gelombang. Nah, karena di sini saya hanya mencontohkan, saya langsung ke bagian zigzag ya. Karena yang bagian lurus saya rasa sudah cukup. Oke, untuk cara menjahit zigzag, caranya juga sama ya. Perhatikan jarum harus pas pada garis yang kita jahit. Dapat dipahami ya? Oke, perhatikan baik-baik ketika saya melakukan penjahitannya supaya teman-teman paham. Nah, sekiranya jarum sudah pas pada garis yang akan kita jahit, baru kita jalankan mesin. Oke. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Sebelum kita sampai ke bagian ujung yang lancipnya di sini ya. Itu kita berhenti satu langkah, takutnya kebablasan. Nah, ini kita putarkan saja mesinnya perlahan seperti ini pakai tangan. Oke. Nah, seperti ini. Jarum pas pada ujung zigzagnya atau bagian yang lancip di garis zigzagnya. Dapat dipahami ya, di puncaknya teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah posisi jarum harus di bawah. Ketika kita sampai pada ujungnya di sini, posisi jarum harus di bawah. Dapat dipahami ya? Nah, jika posisi jarum sudah di bawah, maka untuk kertasnya ini kita putar. Kita putar seperti ini. Kemudian kita lanjut menjahitnya teman-teman. Oke, di sini juga sama ya. Pokoknya tiap kita menjahitnya itu sudah sampai ke bagian yang lancipnya di sini ya. Nah, itu posisi jarum harus di bawah. Oke, ini sudah sampai di ujungnya. Posisi jarum harus di bawah. Seperti ini. Kemudian kertasnya ini sepatu kita angkat dulu, kertasnya kita putar seperti ini ya. Oke, kemudian kita lanjut menjahit. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ingat baik-baik ya. Posisi jarum harus di bawah ketika kita akan memutarnya. Atau setelah kita sampai di ujungnya, posisi jarum harus di bawah. Baru sepatu kita angkat, kertasnya kita putar seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hasilnya untuk penjahitan zigzag ya. Nah, saya rasa untuk contoh cara menjahit zigzagnya, saya rasa cukup saya jelaskan satu saja ya.
Nah, teman-teman di rumah selesaikan sampai selesai. Ini hanya sebagai contoh, yang penting teman-teman paham caranya ya. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang gelombang. Untuk bagian gelombang, caranya juga sama. Kita perhatikan jarum harus pas pada garis gelombang yang akan kita jahit. Untuk gelombang, pelan-pelan saja dulu. Menjalankan mesinnya pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Ketika kita akan memutarnya, misalkan di sini bagian sini kita agak sedikit kesusahan, maka otomatis kita perlu memutarnya sedikit. Nah, ketika kita akan memutarnya, posisi jarum harus di bawah. Yang perlu kita ingat ketika kita akan memutar, posisi jarum harus di bawah. Dapat dipahami ya? Nah, kemudian ini kita angkat sepatunya sedikit, kita putar sedikit seperti ini sampai betul-betul pas garisnya teman-teman. Oke, seperti ini. Jarum harus di bawah, kita putar lagi sedikit. Oke, mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ketika memutar, jarum harus di bawah. Nah, seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, seperti itu ya untuk cara menjahitnya. Saya rasa untuk jahitan gelombang itu cukup saya jelaskan satu garis gelombang saja ya. Karena untuk ke bagian bawahnya yang lainnya, sisanya itu juga sama ya. Cara menjahitnya sama seperti bagian atas yang saya jelaskan tadi. Saya harap teman-teman memahaminya. Nah, di sini karena hanya sebagai contoh saja, saya jelaskan satu saja di bagian gelombang, dan di bagian zigzag juga saya jelaskan satu saja, atau saya contohkan menjahitnya itu satu garis saja. Karena ke bawahnya sama, untuk gelombang juga sama, seperti itu ya. Oke, saya harap teman-teman dapat mempraktekannya di rumah, dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.